Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 FM23B akan mempresentasikan mengenai glukoma. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Dwi Hairunisa. Saya Salsabila Hikmatus Sadia. Saya Wulan Sari. Di sini ada daftar isi yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama ada jenis glukoma, patogenesis glukoma, golongan obat, sediaan glukoma, mekanisme kerja obat glukoma, mekanisme berdasarkan golongan obat, dan terakhir ada kesimpulan. Glaukoma adalah kelompok penyakit mata progresif yang dapat menyebabkan kebutaan. Penyakit ini disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokular TIO yang merusak saraf optik. Peningkatan TIO disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan drainase humor aqueous. Biasanya diiringi dengan penurunan penglihatan yang progresif dan permanen. Sering kali tidak menunjukkan gejala pada awal tahap. Pengobatan glukoma bertujuan untuk menurunkan TIO dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pertama ada glukoma sudut terbuka yaitu POAG. Yang kedua ada glukoma sudut tertutup Angel-Kozur glukoma. Yang ketiga ada glukoma kongenital. Yang keempat ada glukoma sekunder. Selanjutnya ada patogenesis glukoma. Yang pertama gangguan dalam mekanisme pengaturan TIO. Yang kedua peningkatan 10 memberi tekanan pada saraf optik menyebabkan kerusakan pada serabut saraf optik. Yang ketiga kerusakan pada saraf optik biasanya dimulai di bagian tepi dan berkelanjutan ke tengah. Yang keempat jika tidak ditangani dapat menyebabkan kebutaan permanen. Terdapat golongan obat glukoma. Yang pertama ada prostaglandin analog, yaitu meningkatkan aliran keluar humor aqueous melalui jalur uveoskleral. Yang kedua ada beta blocker, yaitu mengurangi produksi humor aqueous melalui penghambatan reseptor beta adrenergic. Yang ketiga ada inhibitor karbonat anhidrase, yaitu menghambat enzim karbonat anhidrase yang terlibat dalam produksi humor aqueous. Yang keempat ada agonis alpha adrenergic, yaitu mengurangi produksi humor aqueous dan meningkatkan aliran keluarnya melalui jalur uveoskleral. Kemudian terdapat sediaan obat glukoma. Yang pertama, sebagian besar diberikan secara topikal dalam bentuk tetes mata. Yang kedua, beberapa dapat diberikan secara sistemik melalui tablet atau injeksi. Kemudian ada mekanisme kerja obat glukoma. Yang pertama, absorpsi, yaitu obat-obatan topikal untuk glukoma seringkali memiliki bioavailabilitas rendah. Obat harus melewati beberapa penghalang untuk mencapai humor aqueous, seperti epitel kornea dan membran seluler di konjungtif. Yang kedua, ada distribusi, yaitu obat didistribusikan ke berbagai jaringan intraokular seperti iris, badan siliaris, dan retina. Yang ketiga, metabolisme, yaitu metabolisme terutama di hati, tetapi sebagian obat mengalami metabolisme lokal di mata. Kemudian ada ekresi. Ekresi obat dari mata dapat terjadi melalui drainase, melalui sistem nasolakrimal, dan absorpsi sistemik. Obat yang masuk ke sirkulasi sistemik akan diekresikan terutama melalui ginjal. Mekanisme golongan obat beta blocker, misalnya timolol, yaitu menghambat reseptor beta di badan siliaris, mengurangi produksi humor aqueous, cepat terserap melalui kornea dan mencapai konsentrasi puncak dalam humor aqueous dalam waktu 1-2 jam. Bioavailabilitas sistemik yang cukup tinggi. Di metabolisme di hati oleh enzim CYP450 dan dieliminasi melalui urin. Efek samping sistemik, bradikardia, dan bronkospasma. Prostaglandin analog, misalnya latanospros, meningkatkan aliran keluar humor aqueous melalui jalur uveoskleral
skleral, efek penurunan TIO bertahan hingga 24 jam. Efek samping lokal, hiperemia konjungtiva dan perubahan warna iris, efek sistemik minimal. Inhibitor karbonat anhidrase misalnya dorzolamide, menghambat enzim karbonat anhidrase 2 di badan siliaris, mengurangi produksi humor aqueous, penetrasi ke dalam jaringan mata yang baik, waktu paruh panjang di jaringan mata. Ekresi utama melalui ginjal, efek sampingnya rasa pahit di mulut dan iritasi lokal, agonis alfa adrenergic, misalnya brimonidin, mengurangi produksi humor aqueous dan meningkatkan aliran keluarnya. Cepat terserap melalui kornea dan memiliki efek sistemik minimal. Efek sampingnya itu rasa mengantuk dan mulutnya kering. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu glaukoma adalah penyakit mata kronis yang dapat menyebabkan kebutaan permanen, terutama jika tidak terdeteksi sejak dini. Terapi utamanya berfokus pada penurunan tekanan intraokular menggunakan obat-obatan dengan mekanisme kerja dan farmakokinetik yang berbeda. Pemahaman tentang cara kerja dan metabolisme obat sangat penting agar terapi efektif dan sesuai kondisi pasien. Deteksi dini dan kepatuhan pasien menjadi kunci utama dalam pengelolaan glaukoma. Cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.